Kapal Nabi Nuh alaihi salam mulai berlayar yang diiringi dengan Bismillahi majreha wa mursaha, melewati air bah itu, dan saat berlayar terlihat para orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat kalam turas, Nabi Nuh alaihi salam merupakan nabi ketiga setelah Nabi Idris alaihi salam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi Nuh sangat dikenal dengan kesabarannya, walaupun sudah dibenci oleh banyak orang. Keteguhan dan kesabaran hati dari Nabi Nuh alaihi salam sudah sangat teruji karena beliau sudah berdakwah selama 950 tahun untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Berkat kesabaran dan keteguhan hatinya dalam mengenal Allah walaupun sudah tertimpa berbagai macam musibah, Nabi Nuh alaihi salam memperoleh gelar Ulul Azmi. Gelar Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Kisah Nabi Nuh alaihi salam sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat ke-14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Diutusnya Nabi Nuh alaihi salam oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada saat terjadi kekosongan di antara dua rasul, yang jika dibiarkan begitu saja ajaran-ajaran agama yang sudah dibawa Nabi sebelumnya akan dilupakan oleh para manusia. Apabila ajaran agama itu sudah ditinggalkan, maka para manusia kembali melakukan berbagai macam dosa, seperti melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, dan meninggalkan amalan kebaikan. Pada masa kekosongan itu, Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan wahyu kenabian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan ajaran agama Islam. Pada saat itu, kaum Nabi Nuh alaihi salam tidak menyembah Allah, melainkan yang disembah adalah patung berhala yang dibuat oleh tangan para manusia. Patung-patung yang telah dibuat dan disembah itu dipercaya oleh mereka akan memberikan banyak sekali kebaikan dan manfaat, dan mereka juga percaya bahwa patung berhala dapat menolak segala macam hal-hal yang buruk. Berdasarkan kepercayaan kaum Nabi Nuh alaihi salam pada saat itu, bahwa nama patung-patung itu berasal dari nama para ulama yang hidup di masa sebelumnya. Mereka membuat dan memberikan nama berdasarkan nama ulama terdahulu dengan alasan untuk mengenang jasa para ulama tersebut dan semangat ibadah umat terdahulu. Seperti yang disebutkan di dalam surat Nuh ayat ke-23, bahwa nama-nama patung berhala yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam yang belum mengenal Allah seperti Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Pada masa-masa kondisi kaum Nabi Nuh sedang mempercayai patung berhala itu, Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meyakinkan para kaum itu agar mengikuti ajaran Allah dan tidak menyembah patung berhala. Nabi Nuh alaihi salam memiliki kemampuan yang cukup luar biasa ketika berargumentasi dengan orang lain. Hal ini dikarenakan Nabi Nuh alaihi salam memiliki akal yang cerdas dan kemampuan bicara yang santun, baik, dan sabar. Nabi Nuh alaihi salam yang sudah diutus oleh Allah selalu berusaha untuk meyakinkan kaumnya agar tidak lagi menyembah patung berhala dan mengajak kaumnya untuk kembali kepada ajaran Allah. Nabi Nuh alaihi salam tidak pernah menyerah untuk menyadarkan kaumnya, dan dia selalu mencari berbagai macam cara seperti melakukan dakwah. Namun kaumnya yang tidak taat itu menolak ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Hal ini terkandung di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 59, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Dakwah-dakwah Nabi Nuh alaihi salam berupa ajakan kaumnya
untuk melihat dan merasakan segala hal yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tak hanya itu, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan air yang mengalir yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh manusia termasuk ciptaan Allah. Perubahan siang dan malam serta hal-hal yang ada di muka bumi adalah bukti nyata bahwa Allah itu benar-benar ada dan Tuhan yang harus disembah. Bukan hanya memberikan bukti akan tanda kebesaran Allah, Nabi Nuh alaihi salam juga memberikan dakwah bahwa setiap amalan perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan ada ganjarannya dari Allah. Apabila amalan perbuatan yang dilakukan berupa kebaikan dan menaati perintah Allah, maka manusia akan mendapatkan surga. Sementara itu, jika amalan perbuatan yang dilakukan berupa keburukan atau tidak menjalani perintah Allah, maka ganjarannya adalah neraka. Kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati Nabi Nuh alaihi salam dalam menyebarkan ajaran agama Allah melalui dakwah selalu ditolak oleh sebagian besar dari kaum Nabi Nuh. Meskipun banyak yang menolak ajaran Allah, tetapi masih ada sebagian dari kaumnya yang menerima ajakan Nabi Nuh alaihi salam untuk mengikuti ajaran Allah. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihi salam selalu melakukan dakwah agar kaumnya tidak berjalan di jalan yang sesat, yang bisa merugikan diri sendiri karena akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajakan-ajakan beliau dalam dakwahnya selalu berhubungan dengan tidak menyembah berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, maka Nabi Nuh alaihi salam sangat berharap agar kaumnya kembali ke jalan yang benar. Selain itu, Nabi Nuh alaihi salam juga mengajarkan kepada kaumnya untuk selalu saling menyayangi dan saling tolong-menolong. Beliau juga sangat berjuang dengan keras agar sifat sombong yang dimiliki oleh manusia dengan kedudukan yang cukup tinggi itu agar menghilangkan sifat-sifat buruk itu dan digantinya dengan memberikan kasih sayang. Namun, perjuangan yang telah dilakukan dengan kesabaran dan ketabahan yang telah dilakukan Nabi Nuh alaihi salam untuk menyadarkan kaumnya kembali ke jalan Allah ternyata tetap tidak berhasil. Kebanyakan kaumnya tidak percaya dengan ajakan dari Nabi Nuh alaihi salam untuk menyembah Allah. Hanya ada beberapa manusia saja yang ingin menerima ajakan dari Nabi Nuh alaihi salam, dan itu pun tidak sampai 100 manusia. Setelah berjuang untuk menyadarkan kaumnya agar tidak lagi menyembah berhala selama ratusan tahun, bahkan hampir 1000 tahun, Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan perintah dari Allah agar segera membuat kapal yang sangat besar yang bisa menampung manusia, para pengikutnya, dan hewan. Mereka yang menerima ajakan Nabi Nuh alaihi salam mulai membuat kapal besar yang telah diperintahkan oleh Allah dengan mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat kapal. Di tengah-tengah pembuatan kapal tersebut, datanglah orang-orang yang tidak menerima ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Mereka menghina dan mengejek pembuatan kapal besar yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat-kalimat ejekan dan hinaan yang diungkapkan oleh kaum yang tidak taat kepada ajaran Allah hanya dibalas dengan santai oleh Nabi Nuh alaihi salam. Untuk kalian yang menghina dan mengejek kami, akan tiba waktunya jika kalian akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amalan perbuatan yang telah kalian perbuat. Meskipun Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan hinaan dan ejekan dari mereka, tetapi beliau tetap melanjutkan pembuatan kapal besar yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya tetap semangat dalam menyelesaikan kapal besar. Hingga pada akhirnya kapal besar itu pun berhasil dibuat dan mereka pun sangat senang karena sudah berhasil menjalankan perintah Allah. Ketika mereka yang menghina Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya membuat kapal, sebenarnya Nabi Nuh alaihi salam sudah memberitahu kepada mereka kaum kafir bahwa akan ada banjir bandang yang sangat besar yang bisa menenggelamkan seluruh manusia. Namun
kaum kafir itu tetap tidak percaya atas apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan anak dari beliau juga tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya, dan lebih memilih untuk menjadi kaum kafir karena bisikan syaitan dan hasutan dari kaum kafir itu. Setelah kapal itu selesai dibuat oleh Nabi Nuh dan pengikutnya, kemudian Nabi Nuh alaihi salam menerima wahyu dari Allah. Siap-siaplah engkau dengan kapalmu, bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda daripadaku, maka segeralah angkut bersamamu di antara kapalmu dan kerabatmu, dan bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi, dan berlayarlah dengan izinku. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Nuh alaihi salam menunggu suatu hari akan tiba, yaitu hari di mana hujan akan turun dengan sangat lebat dan banjir bandang akan tiba. Sebelum hari banjir bandang itu tiba, Nabi Nuh alaihi salam mengajak pengikutnya untuk bersiap-siap agar segera naik ke kapal. Hingga tibalah waktunya hujan turun dengan sangat deras dan air pun mulai mengenangi daratan yang rendah terlebih dahulu. Perlahan-lahan air yang sudah mengenangi daratan rendah mulai meninggi dan menuju ke daratan yang tinggi, hingga pada akhirnya air bah itu sudah mulai mengenangi seluruh daratan, dan hanya orang-orang mukmin dan pasangan makhluk hidup saja yang ada di kapal Nabi Nuh alaihi salam yang berhasil selamat dari air bah yang menenggelamkan seluruh daratan. Kapal Nabi Nuh alaihi salam mulai berlayar yang diiringi dengan Bismillahi majreha wa mursaha, melewati air bah itu, dan saat berlayar terlihat para orang-orang kafir yang berusaha untuk menyelamatkan diri agar tidak terbawa air lebih jauh. Ketika sedang berlayar di tengah-tengah air bah, Nabi Nuh alaihi salam melihat putranya yang bernama Kan'an timbul tenggelam karena menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala atas amalan perbuatan yang sudah dilakukan. Nabi Nuh alaihi salam sangat sedih dengan kepergian anaknya yang meninggal dengan keadaan kafir, tidak beriman dan belum mengenal Allah. Banjir bandang yang sudah membinasakan kaum kafir itu mulai mengalami surut. Air yang tadinya banyak tiba-tiba surut dengan cepat karena diserap oleh bumi. Setelah banjir bandang itu surut, kapal Nabi Nuh alaihi salam mulai berhenti di atas sebuah bukit. Kemudian para orang-orang mukmin dan makhluk hidup lainnya mulai turun dari kapal yang besar itu dan menjalani kehidupan dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Nuh alaihi salam yang dimana banjir bandang membinasakan seluruh kaum kafir terkandung di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 73, yang artinya, kemudian mereka mendustakan Nabi Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu khalifah, kemudian kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana keadaan orang-orang yang diberi peringatan itu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.